Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan data persediaan alat tulis di koperasi sekolah, yaitu di sini ada tulisan alat tulis pada kolom pertama, kemudian kolom kedua ada jumlah alat tulis. Kita perhatikan terdapat pensil di koperasi sekolah sebanyak 70 buah, kemudian pulpen sebanyak 65 buah, selanjutnya buku tulis sebanyak 90 buah, penggaris sebanyak 45 buah, penghapus sebanyak 60 buah, dan buku gambar sebanyak 25 buah. Nah, ini akan kita ubah menjadi diagram batang. Cara yang kita gunakan yaitu, pertama kita gambar terlebih dahulu garis mendatar atau horizontal, kemudian kita gambarkan garis vertikal atau garis tegak. Untuk garis yang mendatar kita tuliskan alat tulis ya. Kemudian untuk yang tegak jumlah alat tulis. Nah, selanjutnya perhatikan karena di sini datanya ada 6, maka kita bagi menjadi 6 bagian. Jika adik-adik mengukur satu jarak sepanjang 5 cm, maka untuk jarak yang lainnya juga harus sama ukurannya, yaitu 5 cm, atau kalian mau ukur 3 cm, maka jarak yang lainnya juga harus 5 cm. Nah, kita tuliskan yang pertama di sini adalah pensil, kemudian pulpen, selanjutnya buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir yaitu buku gambar. Sudah diisi bagian yang mendatar, sekarang kita akan isi ke bagian yang tegak. Pertama kita tuliskan 0, kemudian pada tabel jumlah alat tulisnya menunjukkan angka yang cukup besar, maka untuk diagram batangnya kita mulai dari 10 saja. Jadi kita langkah 10 ya, karena kalau kita tuliskan dimulai dari 0, 1, 2, 3 akan terlalu panjang hingga sampai 90 di angka terbesar. Maka kita langkah 10 saja. 10, kemudian 20, 30, 40, 50, nah terusnya hingga kita buat saja sampai 100 ya. Sudah, karena di sini datanya hingga 90. Jika sudah selesai kita gambarkan garis mendatar dan garis tegaknya, sekarang kita masukkan. Perhatikan kita mulai dari pensil. Pensil ini jumlahnya 70. Pensil ada di bawah sini dan angka 70 ada di atas sini. Maka kita tarik garis putus terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar diagram batangnya lurus ya. Nah, sekarang kita tarik, kita gambar pensil sebanyak 70 buah. Nah, selanjutnya untuk pulpen 65. Karena di sini tidak ada 65, berarti 65 itu ada di tengah-tengah sini. Maka kita tarik garis putus-putus ya di 65. Selanjutnya pulpen kita gambarkan diagramnya. Kemudian untuk buku tulis 90, maka kita tarik garis di 90. Kemudian buku tulis kita gambarkan diagram batangnya buku tulis hingga ke angka 90. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris di sini jumlahnya 45. Nah, perhatikan sama seperti tadi ya. 45 tidak ada berarti di tengah sini. Kita tarik garisnya, kemudian penggaris kita gambarkan diagramnya hingga di 45. Selanjutnya penghapus. Penghapus jumlahnya 60. Sekarang kita tarik garis di 60, kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Penghapus itu 60 buah. Kemudian yang terakhir buku gambar. Buku gambar jumlahnya 25. Kita tarik di angka 25 tidak ada berarti di tengah. Kita tarikkan 25. Kita gambarkan diagram batangnya yaitu 25. Sekarang kita sudah selesai menyajikan data persediaan alat tulis koperasi ke dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita coba contoh yang lain.
Sajikanlah data berat badan siswa kelas 4 berikut ke dalam bentuk diagram batang, dalam ukuran kilogram. Ini adalah data-data berat badan siswa kelas 4. Perhatikan contoh yang kedua ini berbeda dari contoh yang pertama. Kalau yang pertama tadi dia sudah dalam bentuk tabel. Kalau ini masih dalam data acak. Caranya yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu angka-angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk angka yang terkecil di sini adalah 32. Kemudian kita urutkan ke yang terbesar yaitu 36. Berarti dari 32, 33, 34, 35, 36. Ada semua di data ini. Sekarang kita hitung 32 ada berapa jumlahnya ya? Yang berat badannya 32, berapa jumlah siswanya? Caranya kita silang saja, kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka siswa yang memiliki berat badan 32 kg berjumlah 4 orang. Selanjutnya yang berat badannya 33, kita silang 1, kemudian 2. Hanya ada 2, maka yang berat badannya 33 adalah 2 orang. Sekarang 34, 1, kemudian 2, 3. Siswa yang berat badannya 34 berjumlah 3 orang. Selanjutnya 35, kita hitung 1, 2, 3. Ada 3, maka siswa dengan berat badan 35 kg berjumlah 3 orang. Selanjutnya yang 36 yang terakhir 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Siswa yang memiliki berat badan 36 kg berjumlah 6 orang. Sekarang kita sudah selesai mengurutkan datanya. Selanjutnya kita gambarkan bentuk diagramnya seperti yang pertama. Kita buat garis vertikal dan horizontal. Untuk yang mendatar, kita tuliskan berat badan siswa. Kemudian untuk yang vertikal, jumlah siswa. Kita buat urutannya dengan berat badan 32, kemudian 33, 34, 35, 36. Sudah, selanjutnya untuk yang vertikal, ini perhatikan adik-adik, karena angka-angkanya relatif kecil ya. Karena angka-angkanya kecil, maka kita mulai saja dari 1 sampai seterusnya kita gambar hingga sampai 7. Sudah. Sekarang kita tarik garisnya 32 berjumlah 4 siswa. Maka kita tarik garis di angka 4, kemudian kita gambar diagram batangnya di angka 4. Kemudian yang berat badannya 33 berjumlah 2 orang. Di sini kita tarik garisnya, kemudian kita gambar diagramnya di 33 sebanyak 2 orang. Untuk 34 kita garis di angka 3 karena berjumlah 3 orang. Kemudian kita buatkan diagram batangnya. 35 juga sama, berjumlah 3 orang, maka di sini kita tarik garis, kita gambar diagram batangnya hingga ke angka 3. Dan yang terakhir 36 yaitu 6 orang, maka kita tarik garis di angka 6, kemudian kita gambarkan diagramnya hingga ke angka 6. Sekarang sudah selesai kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.